Nama saya Maya, saya seorang akuntan. Saya terbiasa dengan angka-angka yang cocok, dengan baris-baris yang berisi referensi dan tanggal, dan jika ada kesalahan dalam laporan, saya bernapas lega dan mencari dokumen aslinya. Saya selalu berpikir bahwa hidup juga akuntansi, simpan kwitansi, tanda tangani tepat waktu, maka semuanya akan beres. Nama suami saya Ares, putri saya Dania suka susu dengan vanila, bel pintu kami berbunyi 3 kali pendek. Sampai suatu baris menarik seluruh buku bersamanya. Selasa itu saya menerima SMS rutin dari bank. Konfirmasi perubahan data profil. Saya tidak mengubah apapun, saya pikir itu spam. Tetapi gaji saya tertunda setengah hari, dan saya pergi ke cabang, di mana nomor kami seperti ditarik benang. Wanita berlencana itu tersenyum, menanyakan nomor EKTP, memasukkan saya ke dalam sistem dan dengan sopan mengonfirmasi bahwa nama belakang klien adalah Pramudia. Saya mengoreksi bahwa saya menikah dengan Ares Pratama, nama belakang saya juga Pratama menurut akta nikah kami. Dia melihat ke monitor, wajahnya agak pucat, dan mengulangi bahwa di profil terpadu saya Pramudia, dan ini berasal dari Dukcapil. Dan bank hanya melakukan sinkronisasi. Jari saya membeku. Di keluarga kami tidak pernah mengubah nama belakang. Dan jika kami mengubahnya, tentu saja bukan dengan nama yang tidak dikenal. Layar bank daring menunjukkan, demi keamanan, konfirmasikan pernikahan. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun saya mengeluarkan amplop indah kami dengan segel emas, yang hanya kami tunjukkan pada perayaan keluarga. Dari lemari, ada halaman-halaman akta nikah kami yang terlipat rapi dengan segel KUA, dengan tanda tangan katiba, dengan tanggal ketika kami memegang gelas teh manis di tangan kami. Saya mengambil foto dokumen itu, melampirkannya, menekan kirim, dan memutuskan untuk mengakhirinya. 1 jam kemudian, bank mengirimkan penolakan yang sopan. Data akta tidak ditemukan dalam basis data. Di dunia saya, ini terdengar seperti pernikahan Anda tidak ada. Menjelang sore, saya sudah duduk di bangku kayu di KUA, AC di sekeliling saya dingin, dan saya bisa mendengar halaman-halaman buku catatan tertekuk di antrean orang lain. Bu Nur, seorang wanita dengan mata lelah dan ramah, menerima permintaan saya, menanyakan nomor akta, tanggal nikah, nama katib, memasukkan semuanya ke dalam sistem dan dengan tenang menunggu beberapa detik hingga monitor menghasilkan respons. Layar menunjukkan tidak ada data yang sesuai. Tidak ada data yang sesuai. Dia meminta yang asli, dengan hati-hati menggerakkan jarinya di atas segel, di atas tanda air kertas, di atas sudut-sudut tempat mereka biasanya memalsukan, dan akhirnya dengan tenang mengatakan bahwa segel itu asli, formulir itu asli. Tetapi tanda tangan katibnya aneh, seolah-olah dirangkai dari garis orang lain. Kami akan memeriksa di arsip, katanya. Dan saya, yang tahu bagaimana menunggu audit, untuk pertama kalinya tidak tahu di mana harus meletakkan tangan saya. Dalam perjalanan pulang, saya menelepon Ares. Ia sedang rapat, berbicara cepat dan percaya diri. Seperti biasa ketika memecahkan masalah seseorang, jangan khawatir, basis data ini selalu lambat, kita akan pergi bersama besok pagi. Nada suaranya bagaikan sirup penenang saya, tetapi kali ini, alih-alih kehangatan, yang ada hanyalah keheningan. Malam harinya, saya membuka amplop kami lagi, membaca ulang setiap baris dengan saksama, dan angka-angkanya bertambah, tetapi di dalamnya tidak. Ares dan saya tidak mengadakan pernikahan yang mewah. Kami menandatangani dengan tenang. Karena kami sedang membeli furnitur untuk apartemen sewaan dengan tabungan kami. Dan hari itu saya hanya ingat telapak tangannya dan aroma kopi yang samar dari katiba. Mengapa seseorang tega memalsukan tanda tangan di akta saya bertahun-tahun kemudian? Saya tidak mengerti. Pagi harinya Bu Nur menelepon duluan dan meminta untuk melihat karena arsipnya memberikan gambar yang tidak biasa.
Di KUA, ia mengeluarkan buku tebal, diberi nomor dan dijahit, menempelkannya pada formulir saya, membandingkan posisi-posisi, mengangguk dan membuka program layanan Dukcapil, tempat pencatatan pernikahan ditarik melalui eKTP. Ia memasukkan data saya, sistem mengonfirmasi nama dan tanggal lahir saya, tetapi di kolom status perkawinan ada kawin. Tanpa referensi ke nomor akta, seolah-olah ada status, tetapi tidak ada dokumen. Kemudian ia memasukkan eKTP Ares dan garis-garis dengan cepat melintasi tabel. Yang pertama adalah Ares Pratama, suami Maya, foto suami saya, yang mengenakan kemeja gelap dan menatap lurus ke depan. Yang kedua adalah Aristo Pramudia, menikah dengan Rika Sasmita, foto suami saya. Posisi kepala yang sama, bekas luka yang sama di dekat alis, hanya cahayanya yang berbeda, matanya sedikit lebih hangat, dan latar belakangnya biru. Monitor menyala dengan gambar dua lelaki, tetapi yang saya lihat hanya satu. Bu Nur mematikan suara di konter agar tidak ada yang mendengar di aula dan berkata hampir berbisik bahwa ini jarang terjadi. DWI identitas, registrasi ganda, ketika seseorang hidup dengan dua eKTP, terkadang itu akibat kesalahan saat penerbitan massal, terkadang itu skema yang dipikirkan dengan matang. Saya bertanya, bagaimana sistem bisa menerima dua eKTP untuk satu orang? Dia menjelaskan bahwa jika satu huruf dalam nama diubah dalam basis data pada tahap registrasi yang berbeda dan tempat lahir yang berbeda dimuat, maka dengan cek yang buruk dimungkinkan untuk membuat identitas cermin. Dan jika didukung oleh peristiwa nyata, alamat, pembayaran, pernikahan, maka itu tinggal di sebelah yang asli. Tapi tanda tangan katib pada akta Anda bukan miliknya, ulangnya, dan untuk pertama kalinya saya mendengar dalam suaranya bukan kelelahan, tetapi tekad. Saya menelepon saudara laki-laki saya. Fajar bekerja di departemen teknis sebuah perusahaan swasta, tahu cara berkomunikasi dengan basis data dalam bahasa mereka, datang setelah makan siang dengan proyektor portabel, menghubungkan laptop, dan meminta saya untuk bernapas lega. Kami bertiga, saya, Bu Nur, dan Fajar, memandang dinding yang di sana, alih-alih film, terdapat jendela layanan, dan ia menjelaskan bahwa setiap entry ke portal pemerintah meninggalkan catatan waktu dan akun karyawan. Ia menemukan jejak menggunakan nomor akta kami. Entry dibuat dan ditandatangani melewati login seorang katib yang sedang berlibur hari itu dan server diakses dari IP dari area lain. Angka-angka bersinar dalam garis rapi di layar dan bahkan saya yang mencintai ketertiban mengerti bahwa ini bukan kelambatan, melainkan ulah tangan seseorang. Bisakah ini diperbaiki? Tanyaku dengan nada yang sama seperti yang biasa kugunakan ketika meminta toko mengganti barang cacat. Sudah diperbaiki? Ya, jawab Bu Nur. Tapi pertama-tama kita perlu mencari tahu di mana ujung-ujungnya dan siapa pemiliknya. Kita akan meminta cek dari Dukcapil untuk rekening kedua atas nama Aristo Pramudia. Lampirkan aplikasi Anda, bandingkan foto-fotonya, dan jika duplikasinya terkonfirmasi, eKTP kedua akan diblokir dan data fiktif akan dialihkan ke status dibatalkan. Tapi mungkin ada keluarga lain di sana dan ini bukan lagi hanya tentang basis data. Kata-kata keluarga lain tidak kena, seolah perlahan jatuh di sampingku dan menetap. Dan aku mendapati diriku duduk tegak seperti sedang ujian menghitung napasku. Aku menulis surat kepada Ares bahwa penting untuk bertemu di malam hari. Dia menjawab singkat, "Rapat larut malam, aku akan ke sana malam ini," dan menambahkan senyum yang selalu ia pasang ketika ingin meredakan situasi. Fajar, melihat wajah saya memucat, menyarankan untuk beralih ke hal-hal spesifik. Ia menunjukkan daftar aktivitas terbaru di akun cermin, tempat alamat diunggah, foto dari studio foto berlatar belakang biru, tanda nikah atas nama Rika Sasmita, dan catatan anak yang diharapkan tanpa nama. Ada yang memasukkan data-data ini dan mengaitkannya dengan pembayaran,
Lalu sistemnya jadi tenang, jelasnya. Lalu menambahkan dengan lirih bahwa skema semacam itu biasanya digunakan untuk menyembunyikan aset dan mendaftarkan properti dengan nama yang bersih. Bu Nur mengangguk. Saya pernah melihatnya. Mobil dibeli atas nama satu orang, tanah atas nama orang lain, dan sang istri, yang sebenarnya seorang istri, mengetahuinya dari SMS bank. Kami mencetak surat keterangan dinas dengan 2 kartu. Ares Pratama di sebelah kiri dengan nama saya di kolom pasangan, Aristo Pramudia dengan Rika Sasmita di sebelah kanan. Di atas kertas itu, mereka menatap saya dengan tatapan yang sama. Bu Nur dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam amplop dan berkata bahwa besok beliau akan mengajukan permohonan resmi ke Dukcapil dan melampirkan tangkapan layar kami, dan bahwa saya tidak boleh berdebat di rumah, melainkan datang bersama suami saya ke sana untuk membicarakan semuanya di depan para saksi. Saya mengucapkan terima kasih, meremas amplop itu sekuat tenaga hingga sudut-sudutnya kusut, lalu keluar ke jalan yang panas, yang tercium bau mangga dan bensin, dan mulut saya terasa seperti besi dingin. Di rumah, Dania menunjukkan gambar 3 orang bergandengan tangan di bawah sinar matahari. Semua orang tersenyum sama, dan ayah mengenakan kemeja biru seperti di foto di database. Saya duduk di sebelahnya, bertanya, mengapa matahari begitu besar? Katanya, matahari lebih tenang saat gelap. Saya menempelkan gambar itu di kulkas dengan magnet, menyalakan ketel, melepas cincin kawin saya, hanya untuk mencuci tangan, dan mendapati diri saya memegangnya lebih lama dari biasanya. Menjelang malam, pintu terbuka, Ares masuk, percaya diri seperti biasa, tersenyum, mengecup puncak kepala Dania, bertanya bagaimana harinya, dan baru ketika kami berdua saja, ia melihat sebuah amplop dari KUA di atas meja. Apa ini? Tanyanya santai. Kukatakan besok kita harus ke sana bersama. Ia bercanda bahwa para pejabat suka perhatian. Kutunjukkan selembar kertas berisi 2 kartu. Ia menatapku sejenak. Tak lama kemudian ia mengenali wajahnya dan senyum di bibirnya setipis pisau. Ini kesalahan, katanya dengan nada yang biasa ia gunakan untuk membujuk klien, dan menambahkan bahwa ia akan menjelaskan semuanya sendiri besok. Aku mengangguk, tidak membantah, tetapi ketika dia pergi mandi, aku mengeluarkan ponselku dan memotret cetakannya di samping foto kami dari pernikahan kami sambil memegang gelas teh. Foto di ponsel itu menampilkan 4 ekspresi. 2 wajahku dengan bunga dan lingkaran hitam di bawah mataku hari ini, dan 2 wajah dia, suami Maya dan suami Ricky. Aku menutup galeri karena tak sanggup lagi melihatnya. Aku berbaring di sampingnya dan mendengarkan napasnya yang teratur, serta deru mesin di luar jendela untuk waktu yang lama. Aku berpikir, besok aku harus menjadi akuntan di departemen akuntansi milik orang lain, di mana alih-alih angka, yang ada adalah orang-orang, dan alih-alih cek, yang ada adalah sumpah seseorang. Menjelang pagi, aku tertidur, dan aku memimpikan sebuah meja yang sedang kucoba rapikan, dan di setiap baris muncul nama baru. Pagi harinya, Bu Nur menulis bahwa lamaran sudah dikirim dan meminta saya datang pukul 10. Saya mengambil dokumen-dokumen itu, memasukkan sisir ke dalam tas, dan sebotol air minum bayi untuk Dani, meskipun dititipkan di tetangga, dan di lorong saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Ares keluar dari kamar tidur dengan segar, tenang, memeluk bahu saya, seperti biasa, dan kami berkendara dalam diam. Di KUA, kami disambut dengan ramah. Bu Nur mempersilahkan kami duduk di depan monitor, membuka Dukcapil, memilih mode tampilan kartu berdampingan, lalu menekan tampilkan. Di sisi kiri layar, terpampang foto pernikahan kami, tetapi tanpa tautan ke tanda tangan katib. Sementara di sisi kanan, foto pernikahan Aristo Pramudia dan Rika Sasmita dengan tanda tangan digital petugas pencatat. Bu Nur membacakan 2 nomor EKTP dengan lantang,
dan meminta Ares untuk mengonfirmasi bahwa yang ada di kedua foto tersebut memang dirinya. Ia tersenyum, mengatakan bahwa itu semacam bug, dan mengalihkan pembicaraan ke seberapa sering database kami crash. Bu Nur mengangguk dan dengan sopan meminta untuk menempelkan ektp fisiknya ke pemindai. Ketika kartu itu diletakkan di mesin pembaca, layar mengonfirmasi. Ares Pratama, tanggal lahir, alamat, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Kemudian ia memilih pencarian wajah, sistem berpikir lebih lama dari yang saya inginkan, dan di sebelahnya muncul 97% cocok, Aristo Pramudia. Di kantor, suara tetesan air pendingin ruangan ke dalam baki plastik terdengar. Bu Nur menatap kami berdua dan dengan pelan berkata bahwa bagi sistem, mereka adalah orang yang sama. Saya memegang tepi meja sekuat tenaga seolah-olah kereta api sedang lewat di bawah kami, berpikir bahwa dalam akuntansi ada baris untuk kesalahan periode sebelumnya yang dikoreksi dengan cermat tanpa merusak tahun, tetapi di sini bukan barisnya yang salah, melainkan tanda tangannya, bukan nomornya, melainkan nama seseorang. Saya menatap layar dan melihat dua pria dengan mata yang identik menatap saya dari latar belakang biru dan abu-abu, dan saya menyadari bahwa akta nikah saya bukanlah sebuah dokumen, melainkan sebuah pertanyaan. Istri siapakah saya jika suami saya bisa menjadi dua? Bu Nur perlahan-lahan membalikan monitor kembali ke dirinya sendiri untuk menutup yang tidak perlu dan berkata dengan nada bisnis. Kami sedang memulai prosedur verifikasi dan pemblokiran sementara rekaman cermin, tetapi Anda, Maya, perlu memutuskan bagaimana Anda ingin melanjutkan. Ada pilihan, tetapi semuanya melalui kebenaran. Aku mengangguk, meskipun aku tidak yakin apakah aku mendengar kata-kata itu sampai akhir. Ares meletakkan tangannya di pergelangan tanganku dan dengan pelan berkata, "Kita adalah keluarga." Dan itu terdengar seperti kata yang sering ia ucapkan di hari-hari biasa kami, dan sekarang telah menjadi kata sandi untuk pintu orang lain. Saya mengeluarkan ponsel dari tas, melihat jam tangan, menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa ini bukan lagi tentang basis data atau bug. Ini tentang bagaimana menjalani hidup dengan apa yang Anda lihat di layar, di mana dua ektp saling berebut hak untuk disebut realitas Anda. Fajar menulis bahwa ia akan menemani saya malam ini, membawa proyektor, dan menunjukkan pintu masuk ke portal untuk akun kedua. Bu Nur menyusun protokol. Kami berdiri. Saya dengan hati-hati mengambil amplop saya, dan Bu Nur mengucapkan selamat tinggal dengan berbisik, tanpa intonasi resmi. Hanya tidak sendirian. Di luar panas sekali, seolah-olah kota berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan saya memegang selembar kertas, berisi dua foto orang yang sama di tangan saya, dan itu adalah suara kertas paling keras yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Cliffhanger babak 1. Malam harinya, Fajar akan memasang dua profil di dinding, Ares Pratama dan Aristo Pramudia, dan menunjukkan riwayat masuk ke sistem dengan akun Katib milik orang lain di hari pernikahan kami. Saya akan mendengar rekaman singkat suara Ares yang menginstruksikan perantara. Lakukan dengan pelan, saya akan menggunakan tanda tangan yang berbeda untuk keluarga. Dan saya akan mengerti bahwa yang akan saya hadapi bukanlah perbaikan bug, melainkan analisis kehidupan ganda. Malam harinya, Fajar membentangkan kabel-kabel itu dengan begitu percaya diri, seolah-olah ia tidak akan memamerkannya, melainkan untuk mengobatinya. Dinding putih itu menjadi layar, dan alih-alih film, rekaman-rekaman terbuka di atasnya. Deretan waktu, akun, dan IP yang seragam. Login orang lain dengan akun Katib di hari pernikahan kami, tanda tangan digital dari tempat lain, suara pendek, di mana suamiku berkata kepada suara orang asing, "Diamlah, aku akan punya tanda tangan yang berbeda untuk keluarga." Dan setiap kata jatuh ke dalam ruangan seperti batu berat, tetapi bukan di tenggorokan, melainkan di bawah kaki,
sehingga kau bisa berjalan di atasnya. Kami mengumpulkan semua yang bisa menjelaskannya untuk saya. Pindaian akta nikah saya, tangkapan layar 2 kartu, riwayat sinkronisasi bank, daftar aktivitas terbaru di akun cermin. Bu Nur menelepon dan menjelaskan bahwa pagi harinya Dukcapil mengeluarkan pernikahan Arestorika dengan tanda tangan digital transparan dari petugas pencatatan sipil dan alamat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya pun mencatat alamat tersebut di buku catatan agar akhirnya bisa melihat bukan hanya garis-garisnya, tetapi juga pintu-pintunya. Rumah di Aristo Pramudia ternyata bukan rumah mewah, melainkan rumah dengan pintu masuk yang sunyi, berbau cat dan kain lap basah. Aku berdiri di seberang jalan, seperti akuntan di depan mesin kasir orang lain, tanpa melewati batas, dan menyaksikan seorang perempuan berjilbab biru menjemur blus anak-anak di pagar. Rika, kataku dalam hati tanpa amarah, hanya agar nama itu tak lagi menjadi milik orang lain. Aku tak menelepon malam itu. Aku pulang ke rumah, di mana Dania sedang menggambar kami bertiga, dan di sudut rumahku kuletakkan sebuah rumah kecil dengan bendera dan menandatangani milik kita. Dan baru malam itu aku menyadari bahwa kata milik kita bukanlah tentang alamat, melainkan tentang kebenaran yang tak perlu dibagikan. Keesokan harinya, Bu Nur mengusulkan jalur resmi yang tidak bisa dilalui dengan berlari, tetapi bisa dilalui dengan berjalan kaki. Ia mengeluarkan surat panggilan kepada Ares untuk memverifikasi data, dan sekaligus mengirim surat resmi kepada Katibu yang atas nama siapa aksi kami dilakukan, dan permintaan kepada studio foto tempat latar belakang biru untuk Aresto dibuat untuk menarik cek dan tanggal. Fajar menemukan pembayaran sewa atas nama Aresto di register negara bagian, asuransi mobil dikaitkan dengan kartu yang sama, dan semakin banyak utas yang kami lihat, semakin sedikit ruang untuk kata-kata kebetulan dan kegagalan. Aku menelepon Rika bukan karena penasaran, melainkan karena rasa hormatku. Kami bertemu di taman bermain yang ayunannya berdecit sama di semua lingkungan. Kukatakan siapa diriku tanpa meninggikan suara, dan hanya menunjukkan selembar kertas, 2 kartu yang bersebelahan. Ia tidak berteriak, tidak melempar tasnya ke arahku. Ia hanya duduk di bangku, seperti orang yang duduk ketika tanah turun setengah sentimeter, dan dengan tenang bertanya apakah ia tahu tentangku. Kujawab dengan jujur bahwa ia tahu tentangku dan aku mengetahuinya dari basis data. Ia lalu mengeluarkan akta nikahnya dari map, tanda tangan aslinya, surat-surat keluarga di bagian bawah, dan mengatakan bahwa ia juga seorang akuntan, hanya dalam suku kata. Dan ia juga percaya bahwa jika ada stempel, di situ ada kedamaian. Kami berbincang tanpa basa-basi tentang bagaimana keterlambatannya diharapkan, tentang bagaimana ia datang menemuinya di hari Senin Kamis, dan kepadaku di hari Selasa Jumat, tentang bagaimana ia tersenyum kepada kami dengan cara yang sama di dapur dengan lampu yang berbeda. Dan akhirnya kami sepakat pada hal utama, kami akan datang bersama ke KUA, bukan untuk panggung, tetapi untuk protokol, di mana kata-kata diubah menjadi tindakan. Dan Bu Nur akan meletakkan 2 map bersebelahan sehingga tidak seorang pun bisa lolos ke samping. Malam harinya, Fajar membawa benda lain lagi. Diagram aset. Sepeda motor yang terdaftar atas nama Aresto, uang muka tanah di pinggiran kota, pinjaman untuk perabotan. Ia menjelaskan bahwa struktur cermin seperti itu dibangun untuk dihuni dengan satu nama dan dimiliki dengan nama lain, dan dalam logika ini, istri adalah entry dalam direktori, bukan orang yang hidup. Saya mendengarkan dan pada suatu saat merasa bukan marah atau putus asa, melainkan rasa syukur yang mendalam karena saya memiliki bahasa angka, dan ada orang yang dapat menggunakan bahasa ini untuk menyuarakan kebenaran. Ketika aku berbaring, Dania berguling ke arahku dan bertanya dengan nada remeh, seperti anak kecil yang bertanya tentang es krim. Bu, besok ayah akan berbeda ya? Aku berpikir lama untuk menjawab dengan tegas,
lalu berkata bahwa besok ayah akan seperti ini, dan kita juga akan seperti ini. Dan hanya dengan cara ini kita tidak akan tersesat. Dia mengangguk, seolah lebih mengerti daripada aku. Di KUA, terdengar dengungan dingin Aceh yang sama dan keheningan yang berbeda. Keheningan ruangan di mana tak seorang pun berpura-pura. Bu Nur meletakkan 2 map di atas meja, di sebelah kiri. Maya Ares, tanpa tanda tangan digital Katiba, di sebelah kanan, Rika Aresto, dengan tanda tangan dan metadata, mengundang Katiba yang loginnya muncul di akta kami dan memintanya untuk mengonfirmasi tanda tangan tersebut. Ia mengamati dengan saksama dan mengatakan bahwa itu bukan tangannya, melainkan namanya. Dan ini lebih buruk daripada kebohongan apapun karena tangan orang lain memegang stempelnya. Beberapa menit kemudian Ares masuk dengan kemeja putih, percaya diri, dengan nada suara yang sama yang sepanjang hidupku, selalu meyakinkanku untuk tidak khawatir. Lalu dengan tenang, tanpa gestur, Rika masuk dan duduk di sebelahku. Dan saat itu kami bukan istri, melainkan saksi. Karena kebenaran membuat orang berbeda. Bu Nur membuka proyektor itu, bukan yang dipakai Fajar, melainkan protokol dinasnya sendiri, yang setiap tindakannya direkam dan disuarakan. Ia membacakan 2 nomor EKTP, meminta Ares mengonfirmasi wajah di sebelah kiri dan kanan, menempelkan kartunya pada alat pembaca, sistem mengonfirmasi Ares Pratama, lalu menyalakan pencarian wajah dan layar, kembali berkedip 97% cocok, Aristo Pramudia, dan seraya kabel AC berdengung. Bu Nur meminta penjelasan asal rekaman cermin itu. Ares memulai dengan yang biasa, kegagalan, dasar, kesalahan saat penerbitan massal, lalu beralih ke rasa kasihan, saya ingin melindungi, lalu ke kontrol. Keluarga adalah keheningan dan rasa hormat, dan pada kata hormat, Fajar menyalakan audio di mana suara yang sama hanya tanpa pernis mengatakan, "Diamkan, saya akan memiliki tanda tangan yang berbeda untuk keluarga." Dan kedua, suara ini bertabrakan di udara sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi. Katib yang namanya tercantum di laman kami mendongak dan berkata dengan sangat sederhana, "Login saya hari itu dipakai oleh orang yang Anda bawa ke saya sebagai perantara percepatan. Waktu itu saya menolak, tapi login saya dicuri dan saya sudah buat laporan. Ini salinannya." Bu Nur memasukkan laporan itu ke dalam protokol dan cerita ini pun mendapat nama jujur lagi. Bu Nur bicara soal aset secara berimbang. Mobil, tanah, utang, argumen soal melindungi keluarga, disortir bagai bungkus, tak ada produk di dalamnya, hanya kardus. Saat ia menyebut registrasi ganda, tanda tangan palsu, dan pembatalan entry fiktif dengan penyerahan materi ke polisi, saya tak merasa menang karena bagian akuntansi tak merayakan saat barisnya cocok. Mereka hanya memberi tanda centang benar. Rika meminta bicara dan berkata, "Bukan kepada saya atau kepadanya, melainkan kepada protokol. Dia menikah atas dasar cinta dan menurut hukum, dia tidak tahu tentang saya, dia tidak setuju menjadi figur dalam skema orang lain, dia akan mengajukan gugatan perdata dan meminta perlindungan selama kehamilannya." Saya mengangguk dan Bu Nur menuliskannya sebagai bagian dari kasus tersebut, dan inilah gerakan yang paling tepat di ruangan itu. Ketika rasa sakit orang lain menerima status sebuah dokumen. Ares mencoba melihat sekeliling. "Jangan putuskan di sini. Kenapa harus melampiaskannya pada orang? Anak itu terluka. Tapi orang hari itu bukan kerumunan, tapi pejabat. Dan kata anak di mulutku bukan berarti diam, tapi sebuah batasan. Dan ia berhak atas nama yang hanya punya 1 baris, bukan 2. Solusinya kedengaran biasa saja. Batalkan entry fiktif, bekukan aset terkait sembari menunggu proses penyidikan, serahkan materi kepada pihak penyidik, perbarui status saya sebagaimana mestinya menurut hukum." Bu Nur menjelaskan setiap langkah dengan kata kerja sederhana,
Dan saya merasakan suasana kembali tenang, karena kebenaran bukanlah kata-kata besar, melainkan serangkaian tindakan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Kami keluar dengan punggung hangat menghadap Aceh. Di gerbang, Rika berhenti, menatapku, dan dengan tenang memintaku untuk tidak tersesat karena dia takut, dan aku berkata bahwa aku tidak akan tersesat karena kami bukan musuh. Kami memiliki jalan yang sama di sepanjang trotoar yang berbeda. Fajar tersenyum dengan sudut mulutnya dan menawarkan apa yang bisa dia lakukan. Membuat pengingat kecil cara memeriksa catatan Anda dan membuat hotline periksa nama daring agar orang lain tidak jatuh ke lubang yang sama. Sore harinya, saya mengambil gambar Dani dari kulkas, menambahkan garis putih kecil pada matahari, seolah-olah ada tanggal dalam protokol. Lalu duduk untuk menulis pengakuan singkat bagi mereka yang akan datang nanti. Saya dipanggil istri karena kesalahan, tetapi ini tidak menjadikan saya salah. Stempel bukanlah baju zirah, melainkan hanya jejak tinta. Dan jika tanda tangan itu milik orang lain, hal itu dapat diperdebatkan. Keluarga bukanlah apa yang tidak terlihat dalam basis data, melainkan apa yang bertahan dalam basis data. Seminggu kemudian, surat-surat pertama pun tiba. Dukcapil memblokir Aresto. KUA membatalkan entry-entry fiktif. Polisi meminta katib dan perantara. Bank mengembalikan nama belakang saya ke tempat asalnya. Dan saya tidak mengembalikan cincin di jari saya karena saya memutuskan untuk memakainya hanya pada hari-hari di mana saya tidak perlu mengingatkan diri sendiri bahwa nama saya adalah milik saya. Dania dan aku berjalan melewati sebuah studio foto berlatar belakang biru. Dia meminta untuk difoto agar kami juga terlihat cantik, dan aku duduk di sebelahnya. Fotografer itu berkata, "Jangan bernapas," dan kami tidak bernapas selama sedetik. Lalu aku bernapas dalam-dalam untuk waktu yang lama, karena sekarang foto kami tidak akan dirusak oleh tangan orang lain. Kalau ada yang bertanya seperti apa bunyi akhir cerita itu, akan kujawab bahwa akhir cerita itu tidak membanting pintu dan tidak menuntut tepuk tangan. Kedengarannya seperti suara tenang bunur di atas protokol, seperti baris-baris kayu yang rata dalam fajar, seperti "Aku sudah dekat" yang pelan dalam Ricky, seperti "Milik kita" seorang anak pada magnet, dan seperti gemerisik ringan keadilan kertas yang tiba tepat waktu. Dan kalau Anda membaca ini dan merasa tenggorokan Anda dingin karena huruf-huruf asing dalam nama belakang Anda, periksa, masukkan kartu ke dalam pemindai, minta untuk menunjukkan kartu kedua, panggil dia yang tahu bagaimana mengubah rasa takut menjadi dokumen, dan biarkan baris-baris Anda juga menyatu, karena nama bukanlah baris dalam pangkalan data, melainkan napas yang akhirnya berbunyi tanpa ragu.